Kita hidup di zaman di mana perang bisa dimulai hanya dengan satu keputusan politik, dan dalam hitungan jam, dunia berubah. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran hari ini bukan sekadar headline internasional aja. Ini bukan sekadar berita luar negeri yang akan tenggelam beberapa hari lalu digantikan dengan isu lain. Sebagai orang yang belajar hukum internasional, ya, saya pribadi melihat dan kita pun juga melihat ini bukan hanya sebagai konflik militer. Tapi mirisnya, seakan-akan ini sebagai momen di mana hukum internasional itu dipertontonkan lalu ditelanjangi di hadapan dunia. Dan pertanyaannya bukan cuman siapa yang salah gitu. Tapi apakah hukum internasional masih benar-benar hidup? Secara teori, sistem internasional itu berdiri atas fondasi yang sangat jelas. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pasal 2 ayat 4 itu dengan tegas melarang penggunaan kekuatan terhadap negara lain. Ya, prinsip dasarnya sederhana teman-teman, tidak boleh ada negara yang menyerang negara lain kecuali 1. Self-defense dan 2. Otoritas dari Dewan Keamanan PBB itu sendiri. Secara normatif, sistem ini terlihat kokoh ya. Seakan-akan dunia sudah sepakat bahwa perang bukan lagi instrumen politik. Tapi realitasnya, ketika negara-negara adidaya terlibat, interpretasi hukum pun menjadi elastis. Self-defense diperluas dan ancaman potensial dianggap cukup. Dari sinilah kita melihat suatu kenyataan yang pahit. Hukum internasional seringkali bergantung pada siapa yang memegang kekuasaan. Pertanyaannya lagi, apakah ini kegagalan dari hukum internasional? Atau memang dari awal sistem ini dibangun dalam struktur yang timpang? Oke, mari kita jujur. Negara-negara besar adalah penyusun sistem, pemegang hak veto, dan penentu legitimasi. Mereka berada dalam circle yang sama. Dan dalam Dewan Keamanan PBB, 5 negara permanen yang memiliki hak veto yang tentu kita udah tahu siapa aja 5 negara ini. Dan ketika salah satu dari mereka itu terlibat konflik, mekanisme kolektif hampir selalu mengalami kebuntuan. Jadi salah siapa? Ya entahlah, karena sistemnya memang dirancang dalam struktur power politik. Secara teoritis kita selalu bicara rule of law, tapi dalam praktik yang sering berlaku adalah rule of power. Dan ini bukan suatu hal yang baru dalam hukum internasional. Sejak awal, hukum internasional memang lahir dari kompromi politik. Ia bukan dalam arti domestik yang punya aparat penegak kuat, tetapi ia bergantung pada kepatuhan yang sukarela, tekanan diplomatik, reputasi internasional. Ya, jadi ketika kepentingan strategis itu jauh lebih besar daripada reputasi, maka hukum menjadi sekedar teks normatif di atas kertas. Dan kita sudah menyaksikan secara terang-terangan, bukan hanya hari ini, tapi sudah bertahun-tahun lamanya. Oke, ketika konflik bersenjata terjadi, maka tentu yang berlaku adalah hukum humaniter internasional. Ya, disinilah peran penting salah satu lembaga resmi yang lembaga besar dunia miliki, suatu organisasi kemanusiaan yang hebat, International Committee of the Red Cross yang paling krusial, ICRC. Dengan prinsip-prinsipnya, prinsip perbedaan, proporsionalitas, dan seterusnya. Yang dimana prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi pagar moral dan hukum. Namun dalam perang modern adanya drone, serangan presisi, target fasilitas strategis, semua itu selalu membawa resiko terhadap jatuhnya korban sipil. Dan lagi, interpretasi menjadi kunci. Apa yang mungkin dianggap target militer sah, apa yang dianggap collateral damage proportional, disinilah hukum sering berbenturan dengan kepentingan militer. Dan ketika dunia melihat inkonsistensi penegakan, maka kepercayaan terhadap sistem global pun ikut terkikis. Oleh karena itu, saya ingin kita melihat lebih dalam dengan segala kondisi yang sudah ada di depan mata kita. Kita sebagai seorang muslim,
kita sebagai seorang Gen Z nih, kebanyakan kita sering melihat konflik dunia lewat di timeline, di story kita, di Twitter kita, ataupun breaking news yang kemudian kita bahas 2-3 hari lalu kita move on gitu aja. Padahal realitasnya kita hidup di dunia yang semakin tidak stabil, teman-teman. Krisis geopolitik meningkat, ketegangan antar kekuatan besar makin sering, ekonomi global rapuh, teknologi militer berkembang cepat, dan mungkin yang paling berbahaya adalah kita selalu merasa semua itu jauh dari radar kita. Padahal sejarah menunjukkan perubahan global sering terjadi lebih cepat dari yang diprediksi oleh para ahli. Plot twist itu nyata, teman-teman, dan tidak selalu bisa dibaca oleh pakar sekalipun. Olehnya itu, jangan jadikan hal ini hanya sekadar konten aja. Jangan jadikan ini sekadar berita internasional yang lewat di timeline kita. Tapi yuk, bismillah, kita lihat dengan landscape yang lebih besar. Kita banyak-banyak bermuhasabah bahwa kita hidup loh di zaman dengan penuh ketidakpastian ini. Zaman dimana hukum bisa dilemahkan oleh kekuatan, zaman dimana stabilitas global bisa retak sewaktu-waktu. Dan sebagai seorang muslim, pertanyaan terbesarnya itu bukan siapa yang menang antara ini versus ini, tapi kalau dunia berubah drastis esok hari, kita udah siap nggak sih? Kalau situasi makin tidak kondusif, kalau keamanan bukan lagi sesuatu yang pasti, kalau sejarah sedang bergerak cepat, maka yang harus kita kuatkan bukan soal analisis geopolitik kita, melainkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar opini-opini aja, tapi amal kebaikan kita hari ini. Saya menasihati diri saya dan juga teman-teman, bisa yuk bismillah, kita jangan terlalu nyaman dengan rutinitas. Jangan terlalu pede gitu ya, terlalu yakin kita berumur panjang. Jangan terlalu sibuk memperdebatkan dunia, tapi kita terluput, lalai, dan lupa mempersiapkan akhirat kita yang begitu pasti itu. Perbanyak amal solih, kita jaga sholat, kita kurangi dosa kita yang berulang-ulang itu, dan kita bangun kontribusi sekecil apapun. Karena mungkin yang sedang kita saksikan hari ini bukan hanya konflik antar negara, tetapi pengingat bahwa kita hidup di dunia yang tidak netral, dan kita tidak pernah tahu di titik mana kita sedang berdiri dalam perjalanan akhir zaman ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.